Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya Teguh Wijiono dari kelas TI 24H ingin memberikan satu pembahasan mengenai metode simplex dengan contoh soal berikut. Di sini kita ada soal untuk memaksimalkan Z sama dengan W8X1 plus 2X2 min 10X3 dengan constraint X1 plus X2 min 3X3 kurang dari sama dengan 6, 4X1 min X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 7 dengan X1, X2, X3 nya lebih besar dari 0. Ya, di sini kita harus mengubah dulu semuanya menjadi satu ruas ya. Jadi harus ada right hand set-nya RHS. Jadi kita bisa rubah Z min 8X1 min 2X2 plus 10X3 sama dengan 0, X1 plus X2 min 3X3 plus S1. S1 ini apa? S1 ini adalah variabel slack ya, sama dengan 6. 4X1 min X2 plus 2X3 plus slack 2 sama dengan 7. Kenapa harus memakai variabel slack? Ini sebenarnya karena kita harus mengubah kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Itu analoginya seperti ini. Misal kita ada angka X1, X2 min 3X3 min 3X3. Itu kita misal kita ambil angka 1. Misal X1-nya 1, misal X1-nya 1, terus X2-nya 1 juga, min 3X3-nya 1 juga, min 3 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini benar karena ini minus 5. Cuma kalau sama dengan berarti kan kita harus menambah berapa? Menambah minus, ini kan berarti kan min 1 ya, benar. Ini min 1 sama dengan 6, ini kan tidak cocok, berarti harus ada penambahan S. Di sini dalam artian sini misal S-nya 7, yaitu mungkin kurang lebih penjelasan terkait slack ya. Kita lanjutkan untuk X1 X2 min 3X3 plus S1 sama dengan 6, 4X1 min X2 plus 2X3 plus slack 2 sama dengan 7. Selanjutnya kita buat tabelnya ya, sesuai aja. Z1 min 8 min 2 10 00 RHS ini sesuai 0, RHS 6 6 sama 7 7. Jadi kita urutkan saja. Jadi hasil tabelnya seperti ini sesuai variabel nilai variabelnya. X4 min 1, ini X3 juga 2 berarti ya. Berarti tulis. Nah, sekarang sudah kita temukan tabelnya. Nah, ini yang saya garis merah apa? Yang saya garis merah ini adalah entering variabel dan leaving variabel. Jadi ini istilahnya entering variabel. Entering. Ini kita memilih nilai minus yang paling kecil. Jadi di sini minus, ini entering variabel. Nah, rasio ini digunakan untuk memilih leaving variabel. Jadi yang paling kecil kan ini. Kalau ini nggak bisa dibagi, ini kan 0/8, ini tidak berlaku. Jadi tinggal 7/4. Jadi sekarang baris kuncinya ini, kolom kuncinya ini. Ini unsur kuncinya 4. Jadi nanti operasi baris dasarnya mengacu ke angka 4 ini. Nah, untuk ini di area ini untuk tidak, ini namanya basis. Jadi ini basis ya,
basis. Basis itu sebenarnya gampangnya adalah kita cari aja yang nilainya 100. Jadi di baris ini yang 100 yang angka 1 dan yang lainnya 0 itu Z. Di sini adalah S1. Ini adalah S2. Jadi untuk memudahkan aja teman-teman. Jadi nanti tinggal lihat aja yang satu mana. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Ini saya namain baris 0, baris 1, baris 2 untuk memudahkan operasi dasar nanti. Jadi ini operasi dasarnya. Ini sebenarnya menulisnya yang pertama ini dulu ya, yang B2 aksen. Soalnya kita apa namanya? Ini yang pertama. Meskipun nanti penulisannya tetap yang atas B0 dulu. Cuma ini yang pertama memang harus yang ini dulu, soalnya ini untuk apa, patokan sebagai acuan. 1/4 kali B2. Kenapa? Karena kita harus mengubah baris ini menjadi 1, ini 0, ini 0. Jadi itu kenapa 1/4 kali B2, karena B2-nya harus, B2 aksennya harus menjadi 1. Bagaimana 4 menjadi 1? Ya udah dikali 1/4. Untuk B0 sendiri ini harus jadi 0. Karena B2 aksennya 1, maka berapa sih min 8 tambah berapa biar bisa 1? Kan harus tambah 8. Karena B2 aksennya 1, maka B0 plus 8 B2 aksen. Ini juga sama, 1 min angka ini min berapa biar bisa 0. Berarti kan harus min 1 ya. B2 aksennya udah 1 kan, berarti B1 min B2 aksen. Nah, ini untuk operasi baris dasarnya. Jadi setelah tadi kita tahu operasi baris dasarnya, kita masukkan untuk membuat tabel berikutnya ya. Karena ini kan belum maksimal, masih banyak minusnya, maka kita cari dulu sesuai operasi baris dasar, dimulai dari B2 aksen 1/4 kali B2. Makanya ini kita menuliskannya yang X1 ini jadi 1. Kenapa? Karena 1/4 kali 4, dimana B2 nya awalnya 4. Jadi ini sesuai ini 0, min 1, 2, ini kan sama ya, kali 0, kali min 1, kali min 2, dan seterusnya. Ini sudah saya hitung ya, nanti udah ada hasilnya, jadi insya Allah sudah benar. Mungkin teman-teman bisa koreksi kalau ada yang salah, cuma secara metode sudah benar ya. Untuk B0 aksen sama, B0 aksen adalah B0 plus 8 B2 aksen. Itulah kenapa 1 plus 8 kali B2 aksen 0. Makanya ini kita tadi pakai duluan ya, karena buat patokan yang lain. Min 8 tambah 8 kali 1, min 2 kali 8 kali min 1/4 kali setengah, dan lain sebagainya. Sama juga B1 aksen tadi secara operasi dasar adalah B1 min B2 aksen. Makanya ini B1-nya adalah 0 awalnya, 1 1 0 1 dan seterusnya, dikurangi B2 aksen. B2 aksennya tadi 0 1 min 1/4 setengah, makanya ini 1 min 1/4, min 3 min setengah, dan seterusnya. Ini hasil akhirnya di sini dan saya buatkan tabelnya. Ini hasilnya, tabelnya sesuai hasil tadi. Ini sudah saya hitung. Kita masih nyari ini tabel sudah optimal atau belum. Kita lihat di atas masih ada yang negatif nggak, yang Z. Oh ternyata masih ada 1, makanya kita harus melakukan iterasi berikutnya. Jadi kita kembali lagi seperti tadi, mencari entering variable, leaving variable. Maka yang menjadi entering variable adalah X2 ini, karena dia minusnya paling besar, dan RHS-nya yang besar adalah, yang kecil adalah yang ini 17. Kok 17/4? Oh, kok 17/4? Oh iya, benar-benar ya. Tadi ada kebingungan soalnya nih.
Ini soalnya minus ya, minus. Jadi ini sebenarnya tetap ada rasio di sini ya. Cuma karena ini minus, pembaginya minus, makanya yang diambil yang 17/4 ini. Ini yang bisa dijadikan acuan buat apa namanya, living variable. Ini nggak valid ya, karena minus nanti hasilnya. Jadi ini sama. Ini kenapa jadi X1 yang awalnya S2? Karena tadi S2 itu menjadi living variable. Variabel yang meninggalkan ini ya, tabel ini ya. Kalau entering dia memasuki, ya gampangnya seperti itu. Jadi X1 ini pindah ke sini. Cuma sebenarnya teman-teman kita lihat aja. Ini kenapa jadi X1? Lihat aja sebenarnya. Yang ada nilainya 001 itu sebenarnya kan X1 ya. Makanya kita pindah aja. Jadi nggak usah bingung kadang, soalnya kalau kita masih patokannya entering variable, living variable, kalau untuk menentukan ini kadang masih bingung ya. Lihat aja ini 1 0 0 ya, seperti itu ya. Berikutnya, karena ini tabel belum optimal, maka kita lakukan iterasi lagi seperti yang tadi. Operasi baris dasarnya ketemu ini ya, kita harus merubah 5/4 ini menjadi 1, ini 0, ini 0, dan didapatkanlah rumus ini. Ini sudah saya periksa, insya Allah benar ya. Jadi selanjutnya kita buat tabel berikutnya. Jadi melanjutkan operasi baris dasarnya kan kita sudah ketemu ya. Maka kita turunkan ke persamaannya ke sini. Kita mulai dulu dari B1 double aksen. Ini saya namain double aksen karena ini udah iterasi kedua ya, biar tidak membingungkan. Di 4/5 kali B1 aksen, yaitu 5/4, 0 min 7/2. Ngikutin aja ini 4/5 kali 0 kali 0 kali 5/4. Ini hasilnya sudah saya tulis ya, dan perhitungannya sama juga. B0, yang B0 ini juga B0 aksen plus 4B1 double aksen. 1 plus 4 kali 0, 2 plus 4 kali 0, min 4 tambah 4 kali 1. Ini kan hasilnya kan 0 dari ini, 1 dari ini. Ini hasilnya udah saya tulis semua. Sama juga B2 double aksen juga sesuai rumus. B2 aksen ini dari sini ya berarti ya, 01 plus 1/4 B1 double aksen. 1 double aksennya dari sini. Makanya ini ada 1 plus 1/4, 1 dari mana? 1 dari B1 B2 aksen ini, 1/4 kali 0, 0 dari sini. Jadi ini masukkan, sudah ketemu, dan hasilnya seperti ini ya. Ini tabel berikutnya. Jadi sudah ketemu, kita tulis saja semua. Ini yang sebelumnya S1 menjadi X2 karena di sini X2 yang satu ada angka satunya di sini. Makanya ini berubah menjadi X2. Ini X1 seperti yang tadi, Z. Untuk membuktikan X2 itu sebelumnya adalah entering variabel, makanya dia jadi ke sini. Benar kan? Ini X2 ini entering variabel. Dia menggantikan X1 yang merupakan living variable. Jadi sekarang sudah ketemu solusi optimalnya. Jadi bisa kita tulis Z sama dengan 138/5. X1 adalah 13/5, X2 nya 17/5. Ya, sudah selesai teman-teman.